Hai yes, terima kasih telah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah yang pernah heboh di Amerika Serikat pada tahun 1972, yaitu sepasang suami istri berasal dari keluarga konglomerat. Mereka memiliki putra semata wayang, namun putranya ini mempunyai penyakit yaitu suka sesama jenis, dan ibunya ini mencoba menyembuhkan anaknya dengan berbagai macam cara, yaitu bayar sejumlah wanita kupu-kupu malam untuk tidur dengan anaknya tersebut agar penyakitnya hilang. Akan tetapi kelakuan anaknya ini tidak berubah, melainkan ia masih suka sesama jenis, hingga akhirnya ibunya tersebut memilih untuk merayu anaknya agar anaknya tersebut berhubungan intim dengannya selama 4 tahun. Dan alhasil, mari kita bahas. Amerika Serikat 1922. Lahir seorang gadis cantik yang bernama Barbara Dailey pada tanggal 28 September di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Frank Dailey dan ibunya bernama Nina Dailey. Barbara ini adalah anak satu-satunya dan mereka terbilang cukup kaya waktu itu. Di usia 11 tahun, tepatnya pada tahun 1932, ayah Barbara ini memilih mengakhiri hidupnya dengan menghirup racun karbon monoksida knalpot mobilnya sendiri hingga ia tewas. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Barbara dan ibunya, kemudian mereka mengalami trauma. Setelah ayahnya meninggal, Barbara dan ibunya mendapat asuransi yang begitu banyak pada saat itu, hingga kemudian mereka berdua memutuskan untuk pindah ke New York di Hotel Delmonico. Mereka tinggal di sana. Dan hotel itu sudah tidak ada lagi sekarang karena pada tahun 2001 Hotel Delmonico ini dibeli oleh Trump dengan harga yang begitu fantastik, 190 juta US dollar. Setelah tinggal di sana, Barbara tumbuh menjadi dewasa dan menjadi sosok wanita yang super cantik. Dengan model kecantikannya dan kemolekan tubuhnya, kemudian ia menjadi model terkenal di majalah ternama seperti Vogue dan Bazaar. Sebagai model di majalah ternama, Barbara Dailey kemudian menjadi sosialita terkemuka. Status sosial dan kecantikannya membuatnya sering diundang ke pesta masyarakat kalangan atas yang mengundang banyak para pengagum kaya raya yang ingin berkencan dengannya. Salah satunya ialah John Jacob Astor ke-6. Ia adalah pengusaha perkapalan asal Amerika Serikat yang begitu kaya, akan tetapi Barbara tidak suka kepada John Jacob. Entah apa sebabnya Barbara ini tidak suka sama John Jacob. Namun di balik kecantikannya, ia memiliki penyakit kesehatan mental, sama seperti ibunya. Barbara mempunyai kepribadian yang tidak stabil, ledakan emosi yang kasar, dan depresi yang parah. Ia juga seorang pemabuk berat, sehingga ia diam-diam menjadi pasien pribadi dari seorang psikiater Foster bernama Kennedy. Selain berprofesi sebagai model, Barbara ini sempat diundang oleh seorang produser untuk audisi syuting film Hollywood. Namun pada saat itu Barbara tidak lolos audisi. Akan tetapi di sini Barbara bertemu dengan seorang wanita yang bernama Cornelia Digi Baekeland. Dia adalah seorang cucu dari penemu plastik di dunia bernama Leo Hendrik Baekeland. Dengan berjalannya waktu mereka berteman, kemudian mereka akrab, saling mengetahui satu sama lain, dan Cornelia Digi Baekeland ini memperkenalkan Barbara dengan adik laki-laki bernama Brooks Baekeland. Brooks pada saat itu masih sekolah untuk menjadi pilot pasukan khusus angkatan udara di Kanada. Tetapi si Brooks ini selain dikenal pintar tajir dari keluarga konglomerat, ia dikenal juga sebagai buaya darat, di mana ia sering gonta-ganti pasangan. Pada saat Barbara bertemu pertama kali dengan Brooks, ia tidak suka sama Brooks. Akan tetapi setelah ia tahu bahwa Brooks ini pewaris tunggal dari perusahaan plastik ternama di dunia, hingga Barbara ini suka sama Brooks. Jadi tasbih yang biasa kita pakai untuk berzikir, kemudian lemari plastik, itu bapaknya Brooks, itu penemu pertamanya.
Setelah beberapa bulan, Brooks dan Barbara ini menjalin hubungan, kemudian tiba-tiba Barbara kumat lagi akan penyakitnya, yaitu di mana ia suka emosian, kemudian kasar, depresi tidak jelas. Mengetahui hal ini, Brooks kemudian mencoba memutuskan Barbara, akan tetapi pada saat itu Barbara membohongi Brooks bahwa dirinya mengandung anak Brooks. Brooks yang tidak mau nama keluarga besarnya tercoreng begitu saja, kemudian ia memutuskan untuk menikahi Barbara di California. Setelah pernikahannya, Brooks dan Barbara memutuskan untuk tinggal di New York, dan tak lama setelah menikah, kemudian Barbara berterus terang kepada Brooks bahwa dirinya tidak hamil. Brooks pun pada saat itu sempat kaget, akan tetapi dia berpikir ini barang sudah terjadi, kan tidak mungkin baru beberapa hari menikah kemudian cerai. Dia kan keluarga konglomerat, beda sama warga Konoha kan, belum juga pernikahan pengantin prianya sudah kabur. Setelah beberapa bulan kemudian pernikahan mereka, hingga akhirnya Barbara hamil sungguhan. Kemudian ia melahirkan seorang putra tepatnya pada tahun 1946, dan putranya itu diberi nama Anthony Baiklah. Namun dengan kehadiran Anthony ini di antara mereka berdua tidak membawa perubahan, melainkan sifat kedua orang tuanya masih sama seperti mereka belum menikah, yaitu bapaknya suka main perempuan, kemudian ibunya suka mabuk-mabukan, sehingga menyebabkan anak mereka Anthony ini terlantar dan tidak terurus. Yang menyedihkan lagi, pada saat Anthony berusia 14 tahun, ayahnya Brooks mengidentifikasi putranya memiliki perilaku yang menyimpang, melainkan ia homo. Ayahnya juga mengetahui bahwa Anthony Baiklen ini mempunyai sifat sama seperti ibunya, di mana mereka memiliki perilaku yang tidak stabil dan kelainan mental. Hal itulah yang membuat Brooks Baiklen tidak memiliki kedekatan dengan putranya sendiri. Di usia 21 tahun, tepatnya pada tahun 1967, Anthony memilih untuk tinggal di Italia dengan alasan ia ingin melihat dunia yang luas. Kedua orang tua Anthony pun menyetujui permintaan Anthony, hingga Anthony tinggal di Italia. Setelah beberapa bulan Anthony tinggal di Italia, kemudian ia bertemu seorang lelaki bernama Jack Hopper. Ia berasal dari Australia. Jack Hopper memberikan pengaruh buruk pada Anthony Baiklen dengan memperkenalkan obat-obatan halusinogen. Keduanya pun semakin dekat dan terlibat hubungan sesama jenis. Jadi guys, obat halusinogen itu ialah obat yang membuat penggunanya berhalusinasi, yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Salah satu contohnya yaitu narkoboy. Barbara yang mengetahui kalau anaknya adalah seorang gay, kemudian ia mencoba menyembuhkannya dengan menjodohkan Anthony Baiklen dengan gadis muda Spanyol bernama Sylvie, dengan maksud agar putranya kembali menjadi pria normal yang menyukai wanita. Namun usaha tersebut bukannya berhasil, malah justru menimbulkan konflik baru, yang dimana Anthony tidak suka sama Sylvie, melainkan bapaknya, yaitu Brooks, yang suka terhadap Sylvie. Mengetahui Brooks dan Sylvie berselingkuh, Barbara kemudian mengancam untuk bunuh diri, namun suaminya itu tidak peduli lagi dengan Barbara, melainkan Barbara diceraikan oleh Brooks. Setelah perceraian itu, Barbara pun memutuskan untuk tinggal bersama Anthony di London, Inggris. Sedangkan Brooks yang akhirnya ia pun menikah dengan Sylvie. Dengan kejadian itu, Barbara Daly Baiklen semakin depresi. Ia banyak menghabiskan waktu meminum minuman yang memabukkan untuk menghilangkan rasa sakitnya atas pengkhianatan suaminya, dan memikirkan putranya yang banyak diperbincangkan oleh orang karena ia suka sesama jenis. Hingga akhirnya Barbara memiliki suatu ide yang begitu fantastis, yaitu membayar sejumlah wanita untuk tidur dengan Anthony
Namun Anthony selalu menolak, melainkan ia tidak suka berhubungan dengan wanita. Semua usaha yang dilakukan Barbara gagal dan pada tahun 1968 Barbara mengajak anaknya Anthony untuk bersetubuh dengannya. Perlakuan Barbara yang menyimpang ini membuat Anthony merasa muak dan tidak kuat lagi. Selama 4 tahun ia berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Hingga akhirnya pada akhir Juli 1972, saat itu Anthony berusia 25 tahun, Anthony mencoba menghabisi ibunya dengan melempar ibunya dari apartemen mereka hingga ia jatuh. Namun upaya pembunuhan itu gagal. Akan kejadian itu, Barbara menolak mengajukan tuntutan terhadap anak sematawayangnya tersebut. Kemudian Anthony dirawat di rumah sakit jiwa swasta dan tak lama kemudian ia dibebaskan. Dokter sangat prihatin dengan kondisi Anthony sehingga akhirnya dokter ini memperingatkan Barbara bahwa anaknya berpotensi melakukan hal-hal yang dapat membahayakan Barbara. Bahkan bisa jadi Anthony mencoba menghabisinya lagi. Namun Barbara tidak percaya akan semua pernyataan dokter tersebut. Ia tetap memilih tinggal bersama Anthony. Benar saja, 2 minggu kemudian setelah Anthony bebas, tepatnya pada tanggal 17 November 1972, Barbara dan Anthony terlibat percekcokan, sehingga Anthony tidak dapat mengontrol dirinya pada saat itu. Ia mengambil pisau dan menusukkan pisau kepada ibunya hingga terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 51 tahun. Saat polisi datang ke TKP, polisi melihat Anthony Baekland tampak santai melahap makanan Cina yang dipesannya. Ketika polisi bertanya kepada Anthony mengapa ia tega menghabisi ibunya, Anthony pun menjawab bahwa ibunya tidak memberikan ia kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Dan Anthony mengatakan bahwa ibunya mengajak dirinya untuk berhubungan selama 4 tahun. Setelah ibunya wafat, Anthony tidak dipenjara, melainkan ia dirawat di rumah sakit karena kejiwaannya. Setelah 8 tahun menjalani pengobatan, hingga akhirnya Anthony dibebaskan pada tanggal 21 Juli 1980. Saat itu Anthony berusia 33 tahun. Pada saat ia bebas, kemudian ia tinggal di New York bersama neneknya, ibu dari Barbara. Saat itu, nenek Anthony berusia 87 tahun. Hanya 6 hari setelah Anthony keluar dari penjara, ia pun menikam neneknya sebanyak 8 kali dan mematahkan tulang rusuk neneknya. Tetapi neneknya untung saja ia tidak wafat, melainkan ia sempat dibawa ke rumah sakit. Adapun sebab Anthony menikam neneknya karena neneknya tidak percaya bahwa ibu Anthony mengajak tidur Anthony sampai mereka ribut dan Anthony melakukan hal itu kepada neneknya. Anthony Baekland kemudian ditangkap oleh Departemen Kepolisian Kota New York karena perbuatannya itu. Anthony kemudian dimasukkan dalam penjara. Setelah 8 bulan penilaian oleh tim psikiater, Anthony Baekland sudah bisa bebas. Pada sidang pengadilan 20 Maret 1981, Anthony disuruh bersabar oleh hakim karena keterlambatan surat dari medisnya, hingga ia harus kembali ke selnya. Dan di hari yang sama, tanggal 20 Maret 1981, ia ditemukan tewas karena bunuh diri menggunakan kantong plastik yang dicekikkan di lehernya sendiri. Kisah Barbara Daly Baekland ini begitu heboh di Amerika Serikat waktu itu, sehingga kisah ini diangkat menjadi sebuah film kisah nyata yang berjudul Savage Grace pada tahun 2007.